Ku kasih tahu sama Badar Pukimak ya, nggak usah kau ancam, kami ini orang Aceh, lahir di bawah HK47. Ya, ancamanmu itu adalah motivasi bagi kami. Semakin kau ancam, semakin menjadi-jadi. Karena yang paling kami takuti adalah hidup tiada arti, bukan mati. Paham kau, Pante? Kamu dukung siapa? Ibu Rosmarlina. Ibu Rosmarlina. Ani. Jadi yang bikin rusak Aceh siapa? Pak Bowo. Siapa? Pak Bowo. Astagfirullah, bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang nyuruh. Siapa yang bikin rusak? Pak Bowo. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto udah lebih-lebih seperti lihat apa yang sudah dikerahkan seluruh kementerian, lembaga terkait ya, secara totalitas hadir di sana. Yang pertama, anak ini orang Jawa. Yang Botak, ya, kau itu kok anti kali kau sama orang Jawa. Kenapa kalau si Mas Gibran itu orang Jawa jadi wapres? Kau bilang dia pelangak-pelongok, muka kurang tidur? Iya, kau bilang dia itu jadi wakil presiden gara-gara bapaknya. Tidak, dia pilihan rakyat. Kenapa pula kalau dia orang Jawa? seluruh pulau yang ada di luar Pulau Jawa harus merdeka. Ini orang bahaya banget sih. WNI bukan, tinggalnya juga di Eropa, tiba-tiba lu malah memprovokasi masyarakat di Aceh buat pisah dari NKRI. Terus lu ajak-ajak juga tuh orang Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain buat pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak dimanapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang mantan anggota GAM ya yang minggat ke Eropa karena mungkin merasa dirinya tidak aman berada di Indonesia ya. Dan sekarang tiap hari yang bersangkutan ini selalu membacot di media sosial dan memprovokasi warga Aceh ya secara khusus dan juga warga Indonesia di luar Jawa secara umum agar melepaskan diri dari Indonesia. Dengan kata lain memberontak. Aduh, ada aja ini orang ya. Terbaru yang bersangkutan mengatakan dalam VT-nya dalam bentuk tulisan yang dituangkan dalam badan video bahwa pejabat Indonesia itu katanya lebih banyak iblis daripada manusianya. Padahal yang bersangkutan saya yakin belum pernah ke Jakarta, belum pernah bertemu dengan pejabat-pejabat Indonesia di pusat ya. Dia hanya di Aceh ikut GAM, setelah itu diburu TNI, mungkin dia lari ke luar negeri dan melepaskan status kewarganegaraannya. Mungkin saja loh ya, tapi dia seolah-olah tahu bahwa pejabat di Indonesia itu sebagian besar iblis. Nah, kalau pejabat Indonesia sebagian besar iblis, maka ya sama saja pejabat di Aceh sebagian besar juga sama, ya kan? Karena Aceh kan bagian dari Indonesia. Ya, intinya ini orang sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Bahkan seorang neti itu sampai meminta agar provokator macam kayak gini ini harus segera ditangkap ya. Indonesia harus bekerja sama dengan Interpol atau negara asing agar orang-orang yang berposisi di luar negeri tetapi merusak kondisi dalam negeri itu bisa dijerat hukum, ditangkap ya, karena menurut saya memang sangat berbahaya sekali. Selain itu juga ada video tentang anak-anak Aceh gitu ya yang menyebut bahwa yang merusak hutan Aceh itu adalah Prabowo. Ini adalah bukti bahwa propaganda saya nggak mengatakan di sana gitu ya di sana gitu aja lah, saya nggak menyebutkan nama tempat. Propaganda di sana memang sengaja dilakukan ya, bahkan terhadap anak kecil di bawah umur sekalipun. Ya gimana besarnya nanti mereka tidak akan mengangkat senjata lalu memberontak ke negara ini. Karena sejak kecil sudah dicekoki paham-paham seperti itu. Padahal informasi yang dia terima sebetulnya tidak tepat. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Seluruh pulau yang ada di luar Pulau Jawa harus merdeka. Ini orang bahaya banget sih.
WNI bukan, tinggalnya juga di Eropa, tiba-tiba lu malah memprovokasi masyarakat di Aceh buat pisah dari NKRI. Terus lu ajak-ajak juga tuh orang Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain buat pisah. Lah lu siapa? Lu aja sono. Masyarakat udah pada pintar kali pak, udah nggak mempan sama yang beginian. Buat teman-teman, jangan gampang terprovokasi. Nah, untuk pemerintah, agar segera ditindaklanjuti. NKRI harga mati. Nah, kepada pemerintah agar segera ditindaklanjuti. Ya, harus segera ditangkap ini orang. Dan kepada teman-teman jangan mudah terprovokasi ya. Ini adalah bentuk provokasi yang nyata ya. Kalau di Al-Quran itu setan yang nyata gitu. Nah, kalau ini adalah provokator yang nyata. Gimana menurut teman-teman? Pejabat Indonesia lebih banyak iblis daripada manusia, kata yang bersangkutan ngomongnya, tapi dari luar negeri. Nggak berani dia berada di dalam negeri. Gimana ini saudara kita ini? Bukan bang, itu bukan saudara kita. Ya iyalah, ya kan? Terserah kalian. Ya, lanjut. Yang pertama, anak ini orang Jawa. Botak, ya. Kau itu kok anti kali kau sama orang Jawa. Kenapa kalau si Mas Gibran itu orang Jawa jadi wapres? Kau bilang dia pelangak-pelongok, muka kurang tidur? Iya. Kau bilang dia itu jadi wakil presiden gara-gara bapaknya. Tidak. Dia pilihan rakyat. Kenapa pula kalau dia orang Jawa? Kenapa kalian anti kali dengan orang Jawa? Kau itu bukan orang Aceh sekarang. Sudah kau lepas. Apa negara Indonesiamu? Kau sudah tinggal di Denmark ya. Kau bikin rusuh di luar negeri sana, menghasut orang Aceh supaya benci dengan pemerintahan Indonesia. Sementara kau itu gak tahu apa-apa, karena kau bukan di Aceh lagi kau tinggal. Sudah kau lepasnya, sudah warga Denmarknya kau. Ya botak. Kalian kepanasan gara-gara selama ini presiden banyakkan orang Jawa, gitu. Pak Soekarno, Pak SBY, Megawati, ya, Pak Gus Dur, dan Pak Joko Widodo. Presiden selama ini di Indonesia orang Jawa semua. Jadi kalian iri kepanasan, gitu. Makanya kalian itu ya, kena sombongnya iri dan dengki, keangkuhan kalian itu. Jadi gak pernah jadi apa-apa, jadi presiden gak bakal pernah, ya. Kena kesombongan dan keangkuhan kalian. Aduh. Pantasan kalian kepanasan lihat orang Jawa karena pangkat mereka, jabatan mereka lebih tinggi, ya kan? Orang Jawa ini rata-rata presiden, ya kan? Dan wakil presiden juga. Jadi kok kepanasan melihat Mas Gibran, aduh gini si botak satu ini, Nasir Usman ini. Sadarlah kau berkaca, kau berkor-kor jadi apa? Sama kita jadi gembel, sama kita rakyat biasa. Tapi awak nggak menghina suku. Lah kau nggak jadi apa-apa, lalap kau menghina suku. Kayak anti kali kau nengok suku Jawa. Lah aku tuh kalau kepala si botak satu ini ya. Makanya rambut kau nggak tumbuh-tumbuh gara-gara mengkiri suku Jawa kau itu. Panasan kau. Ya, kau botak. Selamanya kau nggak tenang kau hidupmu di luar negeri sana, ya. Kau jangan jadi jahat, jangan menghasut rakyat Aceh, jangan jadi seorang provokator. Nikmati hidupmu di luar negeri sana. Kau ngarang-ngarang kau, wow, bikin video kau itu. Seolah-olah kau menghasut orang Aceh supaya benci dengan pemerintah Indonesia dan benci dengan suku Jawa. Gila kau, pulang kau ke Aceh, baru kau cocok. Ini kau di luar negeri sana berkoar-koar kau, gak karuan kau. Gila botak. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan dalam menanggapi si Nasir Usman kalau nggak salah ya, mantan kombatan GAM yang melarikan diri ke Denmark gitu ya, dan menjadi warga negara di sana. Jadi tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Tapi mungkin saja dia di Denmark itu yang nggak memiliki pengaruh apa-apa gitu loh.
nggak ada pengaruh politik ya, karena mereka di sana hanya mencari suaka, jadi mereka dibatasi juga pergerakannya. Nah akhirnya ya mau nggak mau dia tetap ngomentarin, bacotin kondisi dalam negeri di Indonesia. Ya dicaci maki Gibran ya kan, hanya gara-gara orang Jawa. Emang apa salahnya orang Jawa? Oke lah, di masa pemerintahan penjajahan Belanda mungkin ada segelintir orang Jawa yang menjadi KNIL ya, Kenil, mungkin juga ada yang sebagian menjadi Cakra ya. Jadi mereka itu menjadi tentara Belanda justru mengintimidasi pribumi. Tapi ya nggak semuanya ya. Orang Jawa itu jumlahnya itu puluhan juta ya. Orang-orang yang dulu menjadi Kenil itu bisa dihitung dengan jari. Jadi jangan dianggap orang Jawa itu semua itu bertipikal sama. Beda bro, beda. Lanjut. Ku kasih tahu sama Badar Pukimak ya. Nggak usah kau ancam, kami ini orang Aceh, lahir di bawah Hak 47. Ya, ancamanmu itu adalah motivasi bagi kami. Semakin kau ancam, semakin menjadi-jadi. Karena yang paling kami takuti adalah hidup tiada arti, bukan mati. Paham kau Pante? Ya nggak usah macam kayak gitu bang ya. Santai aja, bikin konten itu yang santai aja bang ya. Nggak ada yang nakut-nakutin Aceh. Siapa? Nggak ada, beneran. Saya cari-cari ya di media sosial konten-konten siapapun itu netizen yang menakut-nakuti saudara-saudara kita di Aceh. Nggak ada. Malah yang ada itu, ya kan? Ketika saudara-saudara kita di Aceh itu mencaci, memaki orang-orang Jawa itu menanggapinya sebagian besar ya itu dengan santai bahkan sambil tertawa. Ada sedikit yang emosi, tapi itu hanya beberapa orang aja. Jadi nggak ada bang yang mengancam-ngancam orang Aceh, nggak ada. Justru walaupun kalian mencaci, memaki orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, di Jawa setiap hari masih ada penggalangan dana untuk korban bencana Aceh. Coba bayangin bang, nggak ada bang ya. Bagaimanapun kalian mencaci maki orang Jawa tetap menganggap kalian saudara kita ya. Karena orang Jawa itu ya memang sangat halus-halus hatinya. Wahai, lanjut. Kamu dukung siapa? Ibu Rosmarlina. Ibu Rosmarlina. Ani. Jadi yang bikin rusak Aceh siapa? Pak Bowo. Siapa? Pak Bowo. Astagfirullah, bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang nyuruh. Siapa yang bikin rusak? Pak Bowo. Iya, ngerti kok, ngerti bahwa yang ngomong itu anak kecil, bukan Anda yang bikin konten. Cuma dari sini secara psikologi bisa dinilai, anak kecil saja bisa mengatakan demikian. Ingat loh, anak kecil itu hanya bisa mendengar ya dan mengimitasi. Berarti ada orang yang telah mempropaganda dia. Perbincangan setiap hari orang tuanya, tetangganya yang menyalah-nyalahkan Prabowo terkait kerusakan hutan di Aceh. Akhirnya apa? Tertanam dalam pikiran anak kecil ini bahwa yang merusak hutan Aceh adalah Prabowo. Ya, ini adalah sebuah doktrin ya, penggiringan opini cuci otak. Gimana anak sekecil ini besok dewasanya tidak akan mengangkat senjata melawan negara kalau sejak kecil sudah didoktrin tentang informasi-informasi yang seolah-olah negara itu menindas warga Aceh. Padahal informasinya tidak benar. Nah, ini sangat berbahaya ya. Ngeri kali anak sekecil ini sudah bilang demikian. Berarti kan dia setiap hari mendengar dari orang-orang yang lebih tua. Waduh, lanjut. Jadi ada orang nih nanya ke gua, Kak bahas ini dong. Nah ini adalah judul berita, Prabowo tolak bantuan asing, Pemkot Medan kembalikan 30 ton beras dari United Arab Emirates. Jujur ya, gue baca nih judul berita dan setelah gue cari tahu, ternyata ada 3 berita dengan narasi yang sama dan judul yang berbeda. Nih ketiga judul ini tuh beda-beda tapi narasinya sama dan ini posting di hari yang sama. Sekarang ya, aku akan tanya nih ya, kira-kira judul mana yang akan dipilih dan digoreng untuk di framing oleh para kutu kupret? Tebak. Udah pasti yang itu kan, karena memang tujuannya sengaja tuh memancing sentimen publik, akan-akan itu tuh keputusan presiden satu arah karena keegoisan Prabowo untuk tolak bantuan, begitu kan? Sebenarnya gini ya, mau siapapun presidennya, kalau kita mengacu kepada regulasi institusional, urusan bantuan asing itu sebetulnya bukan keputusan personal tuh mau siapapun presidennya, tapi itu aturan institusional. Walau begitu ya memang persoalan seperti ini sensitif, gampang digiring dan digoreng perspektifnya, apalagi sama para kutu kupret tuh, dan ini
disclaimer nih ya, gue tidak bermaksud empati sama apa yang terjadi gitu. Dan ini siapapun nih, tolong jangan digoreng dan digiring framing enang jidat ya, jadi keluar substansi gitu. Jangan culas, jangan sembarangan. Gue cuman membedah sedikit dari segi institusional aja, dan ini pun correct me if I wrong. Yang pertama, itu kan kita tinggal di negara. Negara itu pasti punya aturan administratif, dan negara mengatur Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan kalau kita lihat secara de facto, lembaga pemerintah non-kementerian seperti BNPB ini memang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, tapi secara de jure, BNPB terikat sama mekanisme institusi. Jadi BNPB itu punya otoritas terkait penerimaan dan pendistribusian bantuan asing. Yang kedua, itu kan sudah ada update tuh kalau ternyata bantuan beras itu tuh bukan resmi dari negara Emirates gitu ya. Tidak secara resmi government to government, tapi itu dari NGO-nya Emirates yang namanya Red Crescent tuh. Jadi berhubung ini NGO, maka ada aturan teknis dan penyaluran yang berbeda. Ini pun sudah ada klarifikasi dari Gubernur Sumut kalau bantuannya bukan dikembalikan ke negara asalnya, tapi diserahkan kepada organisasi yang telah ditunjuk, yaitu Muhammadiyah. 3, ini jadi memang kalau saya lihat itu ada miskom persepsi publik juga nih ya, antara Pemkot Sumut dan Gubernur Sumut. Ya mungkin kalau yang namanya Pemkot itu dia tunggu keputusan yang otoritasnya lebih tinggi gitu. Tapi gini, saya pikir persoalan-persoalan seperti ini itu kita tidak bisa cepat-cepat ambil kesimpulan yang terlalu dini, karena ya kita mesti memantau update-nya. Dan dengan adanya update-update seperti ini, apalagi kalau saja kita jeli, itu kita mestinya bisa tuh membedakan antara paradigma ditunda dan ditolak. Dan itu dua hal yang berbeda. Nah sekarang ya, gimana pendapat kalian? Wow, iyalah, harus digiring ya. Gimana caranya pokoknya Indonesia bubar tahun 2030 kan seperti itu. Banyak orang yang mengatakan demikian. Jadi gimana caranya pemerintah itu dikatain tidak becus, tidak peduli warga Aceh, lambat, sombong ya. Prabowo tolak bantuan asing, Pemkot Medan kembalikan 30 ton beras ke Uni Emirat Arab. Seolah-olah yang menyuruh adalah Prabowo, padahal inisiatif dari bupatinya sendiri. Takut seperti Australia, besok-besok ditagih minta dikembalikan, mau dibayar pakai apa? Lanjut. Yang banyak berkoar-koar ya, yang meragukan bangsa sendiri, yang meragukan presidennya sendiri. Tobatlah kalian ya. Yang kemarin ya mendesak agar menaikkan status bencana nasional, sekarang digiring kembali, digiring lagi, digeser ya, membuka open donasi ke luar negeri. Tobatlah kalian. Masa kalian ragu dengan negara kalian sendiri? Ya. Lihat ini. Komitmen daripada Presiden Pak Prabowo Subianto sang nasionalis patriotis hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang terdampak banjir bencana di Pulau Sumatera. Akan segera terrealisasi 2000 akan dibangun rumah siap huni. Inilah bentuk daripada pemerintah hadir. Presiden Pak Prabowo Subianto benar-benar hadir untuk masyarakat kita yang terdampak bencana. Kalian kan gampang sekali berbicara. Emang seperti makan cabai? Kan enggak. Itu kan bencana. Semua butuh proses. Penanggulangannya itu butuh proses. Kalian bilang pemerintah tidak hadir, ya, harus dinaikkan status bencana nasional. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto udah lebih-lebih seperti ya melakukan kebijakan bencana nasional. Lihat apa yang sudah dikerahkan, seluruh kementerian, lembaga terkait, ya, secara totalitas hadir di sana. Itu anggaran pusat loh. Ya, anggaran pusat. Itu APBN yang dikucurkan beliau. Seluruh lembaga, kementerian hadir di sana. Itu melebihi daripada status bencana nasional. Enggak segampang yang kalian katakan. Tahu enggak?
salah satu persyaratan bencana nasional itu ya harus diajukan oleh pemerintah atau Pemda setempat yang terdampak. Kemudian negara itu harus memikirkan sebuah marwah, gitu loh. Jangan ragukan bagaimana sikap optimisme presiden kita dalam hal menanggulangi bencana ini. Kita mampu, tapi tidak seperti yang Anda tuntut. Seperti makan cabai, selesai dimakan pedas. Enggak begitu. Semua butuh proses. Lihat para tentara kita yang tidak mengenal lelah ya untuk membantu saudara kita yang ada di lokasi terisolir sekalipun. Jalan kaki mereka membawa logistik. Itulah bentuk hadirnya pemerintah. Kita hanya bisa mengkritik saja, membuli. Tentara kita sudah bekerja keras di sana. Mereka hadir di tengah bencana untuk membantu saudara kita. Ya. Tahu nggak kalian? Ketika ditetapkan status nasional, tahu nggak risikonya apa? Negara-negara lain akan mengeluarkan, salah satunya akan mengeluarkan travel warning, tahu nggak? Travel warning tahu nggak kalian? Ya, negara-negara lain ya akan memberikan travel warning bagi warga negara mereka agar tidak berkunjung ke Indonesia karena dalam keadaan bencana darurat gitu loh. Ini kan harus disiasati, harus diantisipasi. Ya, warga negara lain ya akan takut datang ke negara ini. Baik itu para turis, baik itu para pebisnis. Karena kita menetapkan status bencana nasional. Itu salah satu pertimbangannya, bos. Gitu loh. Jadi, serahkanlah. Salah satu contoh ya ini, 2000 hunian tetap akan segera dibangun. Ya. Jadi semua butuh proses, gitu loh. Yang perlu adalah kita mendukung langkah-langkah pemerintah itu. Lihatlah yang terjadi di sana. Kehadiran pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto lalu lalang ke sana. Perhatiannya terfokus ke sana. Sebentar-sebentar sudah pergi ke sana. Sebentar-sebentar sudah hadir di daerah bencana itu untuk membantu menguatkan daripada rakyatnya. Mengontrol semua. Ya. Udah berapa kali beliau hadir ke sana coba? Udah sering. Itu loh. Kita patut bangga bagaimana pemimpin kita ya selalu hadir di saat bagaimana rakyatnya terdampak bencana. Semua dikerahkan secara totalitas loh. Biaya dari mana? Biaya daripada pusat. Ya, lihat. Tentara nasional kita mengerahkan pesawat Hercules ya. Kapal-kapal untuk mengangkut logistik KRI berlabuh di perairan Aceh itu. Untuk apa? Membantu saudara kita. Kesulitan ada ya, pasti ada. Makanya secara konvensional tentara kita hadir loh. Bisa dilihat videonya. Mereka memangkul, membawa, mengangkat ya, mendistribusikan, berjalan kaki ke hutan, ke daerah terisolir. Itu ada, itu jelas tentara kita ada di sana. Jadi tolong didukung gitu. Jangan dikit-dikit membuli, ya, mengkritik, tapi solusinya nol. Yang kita butuhkan adalah bagaimana mendukung ya apa yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Kalau anda sekalian belum bisa memberikan yang terbaik, ya diam aja lah. Tonton saja. Semua pasti beres. Dan butuh proses iya. Penanggulangan bencana itu bukan seperti yang
membalikkan telapak tangan, tapi akan diupayakan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan ya bagaimana saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semua hadir di sana, bekerja keras untuk membantu daripada masyarakat yang terdampak bencana itu. Itu semua jelas. Yang mirisnya adalah ya kadang-kadang ada kelompok sadar tidak sadar mereka mungkin atau memang disengaja ya atau memang mentalnya sudah kegadai ya selalu membangun stigma negatif mengenai pemerintahan ini. Padahal mereka ini adalah kelompok ini adalah warga negara Indonesia ya. Adalah beberapa lembaga lah yang selalu menuduh miring kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Ini yang patut kita pertanyakan. Mereka condong kemana? Mereka kaki tangan siapa sebenarnya? Ya. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, saudaraku, berikan kepercayaan kepada presiden kita. Dan ini sedang berproses dan akan dijalankan sesuai dengan harapan kita dan seluruh harapan dari masyarakat yang terkena bencana. Ini contohnya, salah satu contoh akan segera dibangun, disediakan 2.000 unit rumah dan minggu depan akan dibangun. Terima kasih, tetap semangat. Salam Nusantara, Senopati 08. Nah yaitu Bang, saya juga heran gitu ya. Pemerintah Indonesia ini menganggarkan dana ya, pemulihan pasca banjir itu sangat luar biasa sekali. Khusus Aceh aja 51,8 triliun, itu belum Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Tapi tetap saja pemerintah dikatakan lambat, tidak peduli dan lain-lain. Bahkan saudara-saudara kita di Aceh sampai hari ini masih ngotot agar ditetapkan sebagai bencana nasional dan meminta ya pemerintah untuk membuka keran bantuan dari asing. 51,8 triliun apa kurang itu? Kan enggak, itu banyak loh bro, banyak itu. Tapi masih aja dianggap kurang ya. Emangnya negara asing memberikan bantuan berapa? Malaysia baru tercatat memberikan 1.000 ringgit atau berapa gitu, 1 juta ringgit atau berapa itu, yang kalau dinilai cuma sekitar 3 miliar. Pemerintah Indonesia memberikan 51,8 triliun, tapi tetap aja dicaci maki. Jadi dengarkan saudara-saudara kita ya yang terdampak banjir, terkait apa namanya itu nasihat netizen barusan, bertaubatlah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.